19 ya. 3 menit lagi kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ya Bunda. Anu. Kasihlah rasa itu sudah. This is good. Mas, kamar dia tolong disiram tuh adik pipisnya. Wow, bau. Yang banyak ya, Le? Di batunya itu sama dindingnya. Di batu sama dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu Indonesia. Saya mohon kerjasamanya karena webinar kita akan dimulai. Saya mohon kepada Pak peserta untuk mematikan suaranya sebentarnya. Webinar ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya akan menginfokan tata tertib dalam pelaksanaan webinar. Diharapkan peserta yang pertama untuk mematikan suara agar webinar berjalan dengan lancar. Yang kedua, apabila nanti pada sesi pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat jika tidak ingin berbicara langsung dengan narasumber. Selanjutnya, pada absensi atau presensi, peserta diminta untuk mengisi saat itu dan tidak men-share-nya di grup webinar. Selanjutnya, pada acara webinar ini, Ibu narasumber akan memberikan materi yang diberikan di grup, yang akan di-share di grup. Itu saja tata tertib dari saya. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai membuka acara webinar tentang pembuatan pembelajaran menggunakan EasySketch ya. Sekarang acara saya serahkan kepada moderator Ibu Fajro. Halo Bunda Saros, selamat sore. Suara saya terdengar jelas, Bun? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu pendidik hebat yang sudah tergabung dengan kegiatan kami PPIJ sore hari ini. Saya Fajrotul Ikrimah akan
bertugas menjadi moderator di kali ini dengan narasumber Ibu Irmawani Lumban Gaul dari SMP Budi Agung Jakarta Utara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PPIJ Pak Asep Sutisna Sanjaya beserta pengurus yang lain. Yang terhormat Bu Fajro, nggak kedengaran suaranya Bu Fajro. Maaf, tiba-tiba ke unmute ya. Maaf, saya ulangi, mohon maaf. Yang terhormat Pengawas PPIJ, Profesor Dr. Yeti Supriyati, MPD. Yang terhormat Pembina PPIJ, Bapak Turman, MPD. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus PPIJ, Bapak Asep Sutisna, dan segenap pengurus PPIJ yang lain. Izinkan saya menjadi teman Bu Irmawani nanti dalam menyampaikan materi pembuatan media pembelajaran menggunakan Easy Sketch ya Bu Irma. Nah, langsung saja untuk materi silahkan Bu Irma menyampaikan materinya. Nanti setelah narasumber memberikan materi, kami buka tanya jawab, sesi tanya jawab. Silahkan Bu Irma untuk menyampaikan materi yang akan kita diskusikan bersama dan kita praktekkan bersama, yaitu pembuatan media pembelajaran menggunakan Easy Sketch. Monggo Bu Irma. Ya, terima kasih Bu Fajro. Pertama, terima kasih kepada Asep Sutisna Sanjaya sebagai Ketua Umum PPIJ, dan terima kasih kepada para panitia sehingga acara ini bisa berlangsung dari sekarang. Kita sama-sama berdoa semoga acara ini bisa berlangsung hingga akhir dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar ini. Pertama, perkenalkan nama saya Irmawani Lumban Gaul. Saya berdinas di SMP Budi Agung, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, saya bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi prinsip saya adalah berbagi itu indah. Jadi, apa yang saya bagikan saat ini, bisa saja Bapak Ibu sudah lebih mengetahuinya lebih dahulu. Gitu. Jadi, izinkan saya untuk berbagi pada kesempatan ini. Yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan suatu pemahaman yang sama dengan saya tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Di sini saya mengambil Easy Sketch. Kelihatan Ibu Fajro? Ya, kelihatan Bu. Oke, terima kasih. Easy Sketch sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih? Yaitu sebuah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan ajar. Dalam pengertian lain, bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sesuatu yang menjadi sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Apa sih fungsinya? Fungsi menurut para ahli ada 4, yaitu fungsi atensi adalah untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Yang ketiga adalah fungsi kognitif, yaitu untuk mempermudah, memahami, dan mengingat informasi. Dan yang keempat adalah fungsi kompensatoris, yaitu untuk mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah
dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau berupa teks. Kemudian fungsi media pembelajaran secara umum adalah yaitu menarik perhatian siswa untuk memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan siswa, dan juga untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Dan keempat adalah menghindari kesalahan tafsir, dan yang kelima adalah mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa karena setiap orang itu berbeda-beda cara belajarnya. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Ini kita sama-sama sudah tahu bahwa media pembelajaran itu sangat penting dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana sejak bulan Maret hingga kita tidak tahu sampai kapan kita harus mengajar dari rumah ini, sehingga kita harus melakukan sesuatu untuk membantu kita dan juga siswa kita memahami pelajaran yang kita berikan agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi apa sih EasySket itu? Ini adalah EasySket. Tentang aplikasinya, sebenarnya saya mau berbagi Bapak Ibu di grup linknya itu. Karena itu lumayan tidak bisa lewat WA, jadi saya sudah jadikan di Drive. Bapak Ibu yang mau berkenan akan saya berikan linknya tersebut. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu nih untuk apa sih nantinya sehingga Bapak Ibu bisa melakukannya di rumah masing-masing. Yang kedua, untuk tentang aplikasi di handphone itu yang berbayar. Jadi saya tidak fokus ke situ. Jadi saat ini adalah fokus kita yang ada aplikasi di laptop. Mungkin Bapak Ibu mencarinya di website, tapi tidak menemukan untuk di-download-nya. Nah, tidak masalah Bapak Ibu, saya akan membagikannya setelah penjelasan di webinar ini. Oke, ini adalah kanvasnya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah punya ya, ini adalah kanvas. Pertama kita harus mengenal dulu apa saja sih gitu.
kelas yang kita mau itu ada di situ gitu. Jadi tidak hanya ini saja yang kita gunakan, tetapi bisa dari mana saja gambar atau gambar apa saja yang kita mau selain yang di sini, yaitu gambar hidup, gambar kita siapa aja gitu, itu tidak masalah. Tinggal klik ini dan semua, tidak ada aturan harus yang penting dia berupa JPEG atau PNG, itu semua gambar aja pokoknya, itu bisa semuanya. Oke, itu tentang image ini ya. Ini banyak sekali, kalau satu-satu nanti saya bacakan habis waktunya, tidak sempat lagi kita nanti sesi tanya jawab. Jadi saya skip dulu tentang image ini ya. Jadi image itu adalah aset yang kita bisa gunakan untuk membantu pembelajaran kita. Lanjut. Kemudian ada di sini gambar atau tulisan A, yaitu teks. Nah, teks ini di sini kita bisa memberikan judul atau keterangan pada materi yang akan kita berikan. Ini ada bentuk hurufnya bermacam-macam, ya. Terserah kita mau milihnya seperti apa. Biasa kita kalau mengetik di Word itu bisa apa saja, nih sama. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah ukurannya dari yang terbesar 120 sampai yang terkecil 12 ada di situ. Ini fungsinya untuk memberikan judul, keterangan tambahan, selain kita gambar, ada tulisan gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa bold, itu adalah ditebalkan atau digaris miring. Ini bold ditebalkan. Misalnya tadi welcome itu, ya, atau digaris miring, atau di sebelah kiri nanti letaknya, atau di tengah, atau di sebelah kanan. Nah, itu dia. Itu tentang teks. Oke, jadi, nah, ini lagi ada satu video. Kalau misalkan di dalam pembelajaran kita itu kita butuh video, apakah video itu kita yang buat, atau video itu dari YouTube, itu tidak apa-apa. Kita tinggal klik, nanti videonya ada di mana, kita browse, langsung klik add. Itu nanti otomatis langsung terlampir di sini. Itu yang pertama. Kemudian setelah video ada lagi suara, musik. Musik nih. Jadi supaya kenapa butuh video dan musik ini? Karena akhir nanti dari apa yang kita buat di kanvas ini akan berubah menjadi MP4 yang bisa kita bagikan ke siswa melalui WA, melalui email, ataupun bahkan langsung kita upload di YouTube. Gitu. Nah, ini musiknya ini banyak sekali. Terserah kita mau apa. Atau kalau kita tidak suka dengan musik yang di sini, saya mau memberikan lagu kesukaan yang atau lagu yang ngetren saat ini, itu tidak masalah, kita browse. Itu musik yang kita mau itu ada di mana, itu nanti akan diarahkan ke sana. Gitu. Itu terus setelah musik, nah yang paling penting lagi adalah ini kita bisa merekam suara kita. Suara kita ketika kita menjelaskan, selain tadi gambar, tulisan, video, musik, nah suara kita juga bisa kita langsung, anak-anak hari ini kita belajar bla bla bla, nah itu bisa. Nah di samping voice over ini, voice over itu merekam suara, itu background. Background ini layarnya kita, kanvas kita ini mau seperti apa gitu. Tapi kalau ini jarang saya pakai karena saya suka polos gitu. Tapi apabila Bapak Ibu yang misalnya berhubungan dengan ada background di sini, tidak apa-apa, tinggal memilihnya. Ataupun tidak suka dari sini, Bapak Ibu bisa, saya mau background-nya itu adalah ruangan kelas saya, atau papan tulis, atau halaman rumah, atau laut, atau apapun itu. Yang penting Bapak Ibu punya gambarnya, tinggal langsung di-add saja gitu. Nah, setelah itu, ini mungkin Bapak Ibu ini yang menarik di dalam aplikasi ini adalah yang menarik perhatian saya, dan juga saya percaya para siswa juga akan tertarik, yaitu jenis-jenis tangan yang bergerak untuk semua hal yang kita masukkan ke dalam kanvas itu. Ini jenis-jenis tangan ini sesuai selera kita.
Ini tangan laki-laki, anak laki-laki, tangan perempuan, anak perempuan gitu. Ini banyak sekali. Apakah megang pen, megang spidol, megang pensil, itu banyak sekali gitu. Terus ada lagi untuk ngedrag. Kalau ngedrag itu dia diangkat, jadi nggak ditulis gitu. Cuma saya tidak tahu, saya jadi praktekkan itu untuk ngedrag ini tidak ini di laptop saya. Jadi bisa draw itu sama drag. Jadi drag itu seperti diangkat langsung ditaruh di kanvas tersebut. Itu tentang tangan ini ya. Kemudian timeline. Timeline ini adalah untuk menentukan berapa detikkah satu gambar yang ada di kanvas itu. Ada di sini pengaturannya. Ini harus kita pahami ketika kita membuat media atau apapun di dalam sini. Kemudian ini sampingnya lagi adalah preview. Preview itu untuk melihat secara keseluruhan udah benar belum ya, apalagi yang kurang ya gitu. Nah, setelah udah selesai baru kita ekspor. Ketika kita mengklik ekspor ini berarti tidak ada lagi perubahan apapun, itu sudah final dan hasilnya adalah berbentuk MP4. MP4 itu nama domain ya, nama apalah itu, tapi itu bisa dilihat di handphone kita, bisa kirim ke lewat WA, tergantung besarnya juga, dan kita bisa langsung upload di YouTube. Itu. Nah, sekarang saya langsung praktekkan nih. Bagaimana sih? Jangan cuma ngomong gitu kan. Nah, ini di slide 1 tadi saya sudah pilih kanvas yang sedang. Oke. Kemudian saya mau misalkan tentang hewan mamalia, misalnya hewan mamalia. Ini pelajaran Awas kena tangan. Aduh, ini nanti berdarah kena tangan. Aduh, berdarah kena tangan. Awas, ini bahaya. Di unmute. Oke, boleh di mute itu ya. Thank you. Kemudian hewan mamalia. Kita tinggal klik OK. Itu langsung di sini. Nah, untuk mengaturnya itu kita klik 2 kali. Klik-klik gitu. Nah, bentuknya seperti ini udah kita bebas mau menaruhnya di mana, atau memperbesarnya, atau memperkecil, atau memutar-mutar, atau miring, atau bagaimana. Itu seperti yang tadi presentasi pertama, itu adalah dari EasySketch ini. Nah, kalau ini berupa judul, ada baiknya kita taruh di tengah, gitu. Kita bisa menggesernya, klik 2 kali, ditahan di sebelah kiri. Itu caranya. Nah, kemudian saya akan menambahkan hewan yang mamalia itu adalah misalnya nih beruang gitu. Nah, beruang oke. Di sini ketika anak langsung melihat hewan seperti ini otomatis oh ya daripada kita oh hewan mamalia adalah beruang gitu. Tapi ketika melihat gambar ini mereka oh itu beruang oh gitu. Jadi anak langsung tertarik gitu. Tujuan kita kan menarik perhatian siswa gitu. Nah, kita klik 2 kali, kita mau memperbesar, kita mau memperkecil, itu diklik di sebelah kiri mouse-nya, ditahan, nah itu dia. Kemudian kalau menggeser, diklik di mana saja, digeser di mana saja gitu. Ini kemudian kita tambahkan lagi. Misalnya nih, meong cat kucing gitu kan. Nah, mau dibesarin, mau dimiringin, mau diapa, pokoknya klik di sebelah kiri, ditahan, ditarik gitu. Kemudian kalau mau memindahkan tinggal diklik saja di dalamnya. Kalau dia bentuk biru berarti ini sudah bisa. Oh iya, dan satu teks tadi tuh, kalau misalnya kita mau ganti hurufnya, misalnya kurang cocok gitu, itu teksnya diklik kanan ada edit. Nah, kita bisa mengeditnya lagi. Seperti itu. Kalau misalnya saya mau tulisannya mau seperti apa, misalnya gitu, mau miring-miring atau apa, itu akan otomatis nanti tinggal oke, berubah langsung. Gitu. Nah, ini adalah hewan mamalia misalkan ya, saya buat contoh sekecilnya. Kemudian kalau kita menambahkan video tentang hewan mamalia boleh, kalau tambahkan musik boleh. Nah, merekam suara ini. Ini saya rekam ya. Klik voice over.
Kemudian klik record. Ini record berarti merekam. Oke. Ketika klik record, ini ada stopnya di sini. Ketika dia berubah stop, berarti dia udah mulai. Jadi saya mulai nih. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang hewan mamalia. Nah, hewan pertama itu adalah apa namanya? Beruang. Beruang tinggal di mana? Di laut, di darat, apa di udara? Itu. Kita berikan pertanyaan untuk menarik perhatian mereka. Kemudian hewan kedua adalah kucing. Siapa yang punya kucing? Gitu. Nah, di sini kita bisa menjelaskan apa dan sebagainya. Setelah kita selesai berbicara dengan apa yang kita mau udah tersampaikan, klik add. Nah, dia akan diproses suara kita apapun yang kita omongkan di situ itu akan terjadi. Bagaimana mengeceknya? Benar nggak sih gitu? Coba ya, saya diam, saya preview nih. Nah, karena kepanjangan suara saya ini kan suara saya lebih pendek dengan gambar yang di sini, maka perlu pengaturan waktu. Ini tadi. Suara saya lebih dari kalau ini digabungkan 3 tambah 3 detik, berarti 9 detik semua. Sementara saya berbicara misalnya 20 detik. Berarti saya akan mengaturnya. Ini, ya, hewan ini mau butuh berapa detik? Anak-anak, kita mau, misalnya kita mau belajar hewan mamalia, itu butuh berapa detik? Ya, kita misalnya 6 detik. Kita atur di sini. Oke. Kemudian kalau tentang beruang ini, kita atur nih, kita klik aja. Klik di sini, tulisannya klik di sini. Kalau dia sudah ada tanda seperti ini, berarti di sinilah kita atur suara ini mau berapa detik dia muncul gitu. Ini 11 detik. Kemudian klik lagi kucingnya. Nih. Terus kita atur. Jadi tidak seperti berkejar-kejaran gitu. Mau 10 detik gitu. Kemudian kita play, preview. Nah, masih kurang karena kelamaan tadi saya di depannya, jadi kalau langsung tadi menjelaskannya bisa sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau udah selesai misalkan ini, udah cukuplah kita anggap ini final, udah selesai. Atau mau ditambah lagi, ditambah slide lagi, klik new slide kalau saya mau tentang hewan apa lagi atau apa lagi gitu, kita tinggal klik new slide. Langsung nanti kita klik image, kita cari sekarang tentang serangga gitu. Ya, tinggal itu aja, terus kita masukkan lagi ini tentang serangga yang sangat berguna bagi manusia gitu. Oke, kita akan ekspor. Dieksporlah ini. Kalau udah paham nih semuanya, udah lengkap semua, kita tinggal klik ekspor. Kita mau taruh di mana? Misalkan kita bikin sendiri foldernya. Kita harus punya folder sendiri. Ya, EasySketch di sini kita kasih namanya, misalnya serangga. Oke, kita save. Udah itu udah otomatis. Nah,
Ya, oke. Demikian penjelasan saya singkat, padat, dan saya pikir cukup jelas, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, saya tutup stop share ini. Ya, silakan. Oke, terima Ya, kasih Bu Bu Fajro. Irma. Ya, terima kasih Bu Irma. Paparannya saya melihat ini berarti seperti pembuatan media pembelajaran berupa video pembelajaran ya Bu Irma ya. Bisa video, betul. Bisa video, bisa juga sebagai PowerPoint, bisa. Oh ya. Dan aset-asetnya, gambar-gambarnya itu sudah ada di aplikasi tersebut. Pasti ini para peserta di chat WA terutama ya sudah penasaran mana aplikasinya kayak gitu ya Bu Irma. Nanti akan diberikan oleh Bu Irma ya teman-teman. Jadi sekarang kita tanya jawab dulu apa yang sudah dijelaskan. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Ini sudah ada dari Pak Junjun. Apakah bisa dibuat animasi gambarnya, Bu? Mungkin langsung dijawab ya satu persatu ya, Bu Irma. Karena sepertinya sudah banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Oke, silahkan Bu Irma. Ya, kalau untuk animasi, nih saya stop dulu. Untuk animasi kan berarti gambarnya bergerak ya, gitu. Ini ketika nanti udah jadi, nih langsung saya kasih contoh. Ya, akhirnya memang jadi animasi sebenarnya, gitu. Ini salah satu. Jadi bisa jadi animasi, Pak. Saya langsung jawab aja. Bisa, Pak? Oke. Bisa. Langsung aja. Ya, Pak bisa. Junjun silahkan jika ada tanggapan lagi bisa dituliskan atau teman-teman yang mau bertanya langsung nanti raise hand, host akan membantu untuk membuka mic. Ada lagi Bu Irma ini dari Bu Ria Agustini, gambarnya apakah bisa dibuat bergerak atau tidak Bu? Ini mungkin hampir sama ya seperti Iya, Pak sama. Junjun. Kalau ini kan berupa gambar ya. Kalau misalnya nih saya ini kan di kain master ya, bandingkan di kain master itu, kalau kita gambarnya itu yang bisa membuat animasi, itu sebenarnya gambar itu dipadatin. Jadi ketika dia lebih ini lagi, jadi bergerak gitu, seperti bergerak gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin kupu-kupu di sini nanti itu bergerak jadinya nih nantinya seperti itu. Kalau dulu yang bikin animasi itu seperti itu. Itu Bu Fajro. Oh, oke. Selanjutnya berarti nanti gambarnya dibuat bergerak tergantung kreativitas kita ya. Kita coba-coba ya. Iya, betul. Bisa ditumpuk-tumpuk gambarnya supaya seperti bergerak seperti Irma. Selanjutnya ada permintaan dari Bu Winarsih, bisa dilihat contoh yang sudah jadi media pembelajaran Bu Irma. Oh iya, terima kasih. Ada yang sudah jadi apa belum Bu? Kalau saya mematchingkannya dengan kelihatan Bu Fajro? Kelihatan? Halo, kelihatan Bu Fajro? Halo Bu Irma, suara kurang jelas di saya atau saya saja ya yang kurang jelas? Kedengaran? Oke, sip. Ya, sudah. Ya, kelihatan? Ini adalah YouTube ini. Iya, betul. Ini YouTube saya. Ini adalah salah satu contoh yang saya padukan dengan Screenomatic gitu. Jadi tidak semua saya rekam di dalam itu. Nih.
Ini videonya ada suaranya ya Bu Irma? Ada. Enggak kedengaran ya? Iya. Kalau di saya tidak terdengar suaranya. Atau Gitu. mungkin nanti bisa di-share linknya saja di kolom chat supaya bisa dilihat sendiri di YouTube kan ini? Iya. Ya. Mungkin bisa di-share link YouTube-nya nanti untuk Bu Winarsih buka di YouTube-nya Bu Irma untuk contohnya. Lalu apakah bisa masukkan gambar-gambar guru kayak di PowerPoint? Oh, Bu bisa Irma? banget. Bisa banget, Bu. Bisa banget. Nih saya ke EasySketch. Nih misalkan ya, gambar-gambar guru saya ada nggak ya? Oh, maaf nih, nanti pelanggaran nggak ya kalau saya. Tapi jangan gambar-gambar guru saya kali ya. Misalnya saya ambil foto-foto yang ada di handphone saya ya. Oke, saya hapus dulu ini. Ini image. Oke, saya langsung ke sini. Pokoknya bisa, Bu. Yang di handphone Ibu semua, Ibu mau masukkan menjadi sebuah cerita juga bisa. Misalkan beberapa hari yang lalu saya pergi refreshing, jalan-jalan ke ini, situ Babakan ya. Menikmati matahari terbenam gitu. Menikmati matahari terbenam. Oke, saya atur dulu ini atau udah cukup oke gitu. Nah, ini adalah saya ambil pakai kamera saya. Kemudian di slide berikutnya saya masukkan lagi tuh. Kurang kan satu foto tuh. Jadi saya ambil lagi. Kalau Bapak Ibu gampang memindahkannya bisa lewat WA langsung di-download itu bisa. Oke. Oke. Nah, Jadi asalkan gambarnya ada di laptop, kita bisa iya, masukkan lewat browser, menu browser tadi di menu betul. image ya Bu Irma ya. Betul. Untuk Bu Tuti Safariati ini pernyataan ya masih bingung apa karena belum install ya, nanti kalau setelah install bisa dieksplor sendiri ya Bu untuk aplikasinya. Ini ada permintaan juga, mohon nanti share tutorialnya di WA group dari Bu Elizar, Bu Irma, ada permintaan untuk share tutorial. Oke. Selanjutnya, apakah anak didik perlu juga memiliki aplikasi yang sama untuk membuka video media pembelajaran ini dari Bu Desi? Enggak, Bu, enggak. Karena ini kan nanti berakhir dengan MP4. Sama kayak Bapak Ibu, kalau di WA itu sering orang ngirim-ngirim video, sama kayak gitu. Jadi tidak ada aplikasi atau apa, yang penting ada internetnya ketika mau menerima dan mengirimkan video ini. Itu aja syaratnya, Bu. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya seperti mungkin yang sudah pernah membuat video menggunakan PowerPoint ini juga sebenarnya seperti PowerPoint ya Bu Irma, tapi nanti keluarannya adalah bentuknya MP4 atau video gitu ya Bu Irma ya. Jadi anak-anak tidak perlu menginstal aplikasi EasySketch gitu ya Bu Irma. enggak perlu. Yang perlu adalah gurunya aja, Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengkreasikan. Misalkan nih, ini materi saya yang baru yang akan saya berikan kepada siswa saya berupa ini saya bikin PowerPoint-nya dulu kan. Mana dia? Nih, ini PowerPoint-nya. Jadi kalau misalnya kita sudah jadi PowerPoint-nya ini loading ya, itu kita tidak perlu lagi menulis satu-satu, enggak. Yang penting kita mau mengerjakan di PowerPoint atau di EasySketch, kita bisa gabungkan dua-duanya gitu. Tunggu lagi loading. Jadi dari PowerPoint bisa dimasukkan ke EasySketch gitu ya Bu Irma? Nih, caranya gini.
Ini kan. Oke. Oke, Ya. ini kan materi saya tentang greeting card. Nah, oke. Kalau misalkan ini harus saya rubah menjadi apa namanya ini? PNG. Saya rubah dulu ini PNG satu-satu ataupun semuanya langsung udah berubah PNG, bisa kan disimpan di sini berubah PNG. Itu nanti saya pindahkan ke EasySketch tadi. Gitu. Contohnya deh ini yang saya buat di YouTube saya. Ini semuanya di PowerPoint. Ini semuanya di PowerPoint, kemudian saya Oke. pindahkan lagi ke EasySketch-nya. Oke, jadi gambarnya dibuat di PowerPoint lalu dimasukkan ke EasySketch supaya karena EasySketch itu tadi kan ada goresan tangan-tangannya kayak gitu ya Bu Irma ya. Nah, ini semua ada di PowerPoint, kemudian saya pindahkan aja dia gitu. Oh iya iya iya. Iya. Selanjutnya Oke. ada yang bertanya berapa durasinya bisa berapa lama Bu? Ibu mau 1 jam juga nggak ada ininya Bu, nggak ada apa namanya, nggak ada batasnya gitu. Tapi kan namanya kita memberikan video untuk pembelajaran kan, kalau saya sih tidak lebih dari 10 menit ya, paling 5 menit seperti itu aja Bu. Kecuali kita mau bikin film pendek, boleh tuh di sini juga pakai film pendek bisa. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya tentang apakah ada ketentuan menggunakan laptop harus Windows berapa Oh iya, untuk aplikasi ini? Oke, untuk mengetahuinya saya langsung klik di sini EasySketch. EasySketch ada mempunyai laptop yang 64 bit ya gitu. Tapi di bawah itu juga bisa apa sih namanya ya? Apa sih namanya itu? Spesifikasi. Itu bisa kita searching di sini berapa dia 64 bit gitu, RAM-nya berapa gitu. Tapi ini ringan kok. Tidak kalau misalnya saya bilang Camtasia itu berat, tapi itu udah semua aplikasi ya punya kelebihan dan kekurangan. Itu bisa mengedit. Nah, kalau di sini udah langsung jadi gitu, udah langsung jadi. Dan kalau saya biasanya sih saya modifikasi Bu Fajro. Saya rekam dengan Camtasia bisa. Saya rekam dengan Screen-O-Matic bisa gitu, atau langsung dari sini kita tidak butuh aplikasi lain lah, cukup ini semua juga sangat ringan sekali gitu. Jadi tidak ada ini sih laptop saya yang udah jadul, udah berumur 10 tahun Bu Fajro. Saya install di situ masih bisa Bu Fajro. Masih bisa ya. Masih udah berumur 10 tahun laptop saya masih bisa. Oke, jadi untuk yang tadi bertanya tidak ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya, tapi insya Allah di laptop Ibu yang tadi bertanya siapa? Oh, Ibu Fitriana sepertinya bisa Bu karena ringan gitu. Bisa langsung dari aplikasi EasySketch langsung jadi video pembelajaran yang menarik ataupun bisa dikombinasi dengan aplikasi lain begitu ya Bu Irma ya. Selanjutnya mohon diberitahu cara ekspor ke MP4-nya Bu Irma. Nih kan udah jadi nih, misalkan ya Bapak Ibu semuanya, misalkan ini udah jadilah gitu. Kita tinggal klik ekspor nih. Yang udah jadi yang itu tadi nih, yang udah jadi nih. Ini yang udah hasil ekspor nih. Gitu. Oh, jadi ekspor, langsung nanti klik ekspor di aplikasi tersebut langsung jadi video file berupa MP4 gitu ya, Bu ya. Jadi klik ekspor, kita kasih nama, misalnya situ babakan gitu.
Itu kita mau nyimpan di mana, kita cari dulu tempatnya biar kita nanti, aduh di mana tadi ya? Jangan cuma klik ekspor Sampai langsung oke nyari-nyari ya. gitu. Iya. Jadi harus benar dulu, harus rapi nih Bapak Ibu ya, tak kasih tahu dulu nih gitu. Apalagi izin. sekarang ya pandemi PJJ kayaknya filenya yang tadinya cuma 5 folder sampai Bener. sampai puluhan folder ada gitu ya. Betul, ini aja nih sampai banyak nih. Jadi saya khusus EasySCAD gitu situ babakan. Jadi saya nggak bingung. Oh iya, file kemarin itu di mana? Nah, semua di sini gitu. Tinggal save. Udah save dia otomatis tuh. Langsung Bapak Ibu. Jadi nggak ribet amat gitu. Oke. Selanjutnya apa gambarnya free atau copyright? Kalau dari isi sketchnya? Kalau sebut image tadi sebagai aset ya, itu semua sudah bebas digunakan, bebas ya. Dan apalagi kalau foto-foto kita tadi, misalnya saya mau menambahkan dari kamera saya, itu sangat mendukung sekali. Kecuali kita ambil dari Google, kemudian kita taruh di situ, itu punya orang kan. Itu sih saya tidak tahu bagaimana caranya mengambilnya itu. Tapi semua image yang ada di sini adalah sudah free, sudah bebas digunakan Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi untuk di aplikasinya itu free, tapi kalau misalkan ada tambahan mungkin apalagi kalau mau upload YouTube itu mungkin ada perhatiannya kayak gitu ya Bu Irma ya. Kalau misalkan tambahan apa kita ambil dari Google kan bisa, Dari itu Google, tadi cuma kan iya. harus mencantumkan sumbernya kayak gitu ya. Selanjutnya, apakah ada batasan durasi waktu supaya bisa di-share di WA atau di YouTube? Oh, kalau itu tergantung jaringan Bapak Ibu, tergantung internet, tergantung handphone Bapak Ibu, gitu. Sama kayak biasa kan ada sering, misalnya yang seorang dokter yang dari Bali itu kan lagi ngetren sekarang tuh dibagikan tentang dia COVID gitu, itu sampai 15 menit kalau nggak salah, 14 sampai 15 menit itu videonya. Seperti itu aja kita membagikannya. Oke, selanjutnya. Iya. Apakah penggunaannya seperti PPT dan KineMaster? Mungkin mirip ya Bu Irma ya. Kalau KineMaster itu kan di handphone ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya bilang saya lebih enak di sini karena apa, kita langsung luas ya. Saya pakai kacamata jadi saya langsung luas, dan di sini kita nggak ngedit-ngedit. Jadi kita ngedit di sini dulu, udah kita mau apa kita menjelaskan, kita ngomong seperti kita ngomong kayak anak, udah selesai gitu, kita rekam suara kita mau tambahkan apa gitu. Oke, Jadi tidak ribet kalau menurut saya. Kalau Esi Sketch ini bersahabat dengan yang sudah pakai kacamata ya Bu Irma ya, karena di laptop kan layarnya lebih luas gitu, iya. Kalau di handphone kan harus digeser gitu. Terus tangan saya kan besar Bu Fajro gitu, jempol saya itu besar gitu. Jadi saya pencet salah pencet gitu Bu Fajro. Oke, ini ada yang bertanya, apakah sebentar sepertinya. Apakah apa tadi? Mana yang lebih mudah, isi sketch atau video scribe? Berarti ini sudah ada yang pakai video scribe, Bu. Itu video scribe setahu saya persis seperti isi sketch keluarannya, tapi kalau itu kanvasnya, jadi kita ngatur-ngatur sendiri ke kanvasnya. Kalau isi sketch kan kanvas 1 ada layar 1, terus di bawah layar 2 kayak gitu ya Bu Irma. Bu Irma pernah menggunakan video scribe? Oh, belum pernah. Cara kerjanya hampir mirip. Kalau untuk pribadi saya sih lebih enak isi sketch, Pak. Saya bantu jawab ya Bu Irma ya. Yang sudah pernah menggunakan video scribe bisa setelah saya kasih tahu ini bisa membandingkannya saja persis. Bapak Ibu. Iya persis. Mirip. Apakah aplikasinya harus update tiap bulan Bu Irma? Nanti setelah di-share aplikasinya apakah harus diupdate?
Harus diupdate nggak ya? Ini udah lama saya pakai. Sebenarnya ini dulu namanya Sparkle ya. Kalau Bu kita pernah pelatihan di Simolek, Bu Fajro ikut nggak waktu itu bikin video tahun lalu? Ya, Nah, itu kan saya pakai Sparkle gitu. Tapi kayaknya itu udah lama gitu kan. Jadi saya cari lagi nih EasySketch-nya. Saya belum pernah mengupdate, Pak. Kayaknya apakah tergantung laptopnya dia otomatis mengupdate semuanya? Saya nggak perhatikan ke situ. Gitu, Bu oke. Jadi Fajro. setelah Bu Irma Hmm. install ini bisa digunakan terus ya. Tapi kalau saya dapat juga tidak perlu update, Pak. Bisa Oh. digunakan gitu. Apa mungkin kalau di sini kan di laptop saya itu ada update gitu, tapi saya tidak tahu apa yang diupdate gitu. Itu aja sih yang saya klik. Tapi kalau di handphone kan update inilah, update ini kan kayak gitu ya. Kalau di laptop saya belum pernah satu aplikasi itu harus diupdate ini. Jadi dia hanya notifikasi update gitu doang, Bu Fajro. Jadi saya tidak Oke. tahu ini diupdate atau enggak gitu. Oke, selanjutnya misalkan Ibu sudah ekspor, tapi harus ada yang diperbaiki. Tinggal Caranya open project-nya bagaimana? itu, Hindari. misalkan nih, belum tadi ya. Berarti kalau misalkan nih, kita save dulu nih, berarti kalau misalnya, nanti saya mau nambahin lagi ya, cukup sekian dulu kan gitu, yang penting Ya. ada dulu. Kalau saya kan kayak gitu nih, yang penting ada dulu deh, belakangan dah. Kalau misalnya ada yang komen siswa saya, nanti deh saya tambahin lagi kan gitu. Ya udah kita, misalnya tadi situ, coba bahkan di EasySketch, terus ini apps3 files berarti ini bisa dirubah lagi nanti nih gitu. Jadi setelah kita simpan terus kita ekspor, saya mau lagi ya udah kita buka tuh Open project ya. gitu open lagi atau kita Terus langsung kita dari situ langsung deh kita edit diperbaiki lalu kita simpan begitu ya Bu Irma ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya sudah ada yang berbagi, ini malah berbagi instalasi EasySketch. Oh, sudah ada. Berarti siapa ini Pak Andrianto, terima kasih sudah membantu. Oh, Berarti ini sudah ahlinya, mungkin nanti bisa berbagi pengalaman ini Pak Andri. Lalu ada tadi sama sih permintaan tutorial di Oke, kalau tutorialnya akan saya buat ya Bapak Ibu. Instalasi juga untuk daftar hadir nanti ya Bapak Ibu menunggu. Ini ada pernyataan sepertinya lebih mudah EasySketch dibanding VideoScript ya Bu. Kalau aplikasi memang tadi Bu Irma sampaikan ya ada kelebihan, ada kekurangan dan itu tergantung kita juga ya Bu Irma ya. Iya, kita mau di mana. Kalau kata orang Jawa penaknya pakai apa kayak gitu, kita yang menyesuaikan gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini aplikasinya bahasa Londo jadi saya keliru. Ini ada pertanyaan lagi, kalau mau membuat project di EasySketch apakah dalam keadaan online atau bisa saat offline? Offline bisa Bu Irma? Bisa. Kalau udah kita install kan, udah install nih gitu. Ya? Itu offline tidak masalah. Tidak masalah gitu. Tapi ketika kita mau mengirimkan ke siswa, bukan mengirimkan ke siswa udah MP4 udah jadi kayak gini tadi udah jadi, itu otomatis harus pakai internet gitu, membagikannya doang gitu. Yeah. Tapi kalau kita bekerja di sini, misalnya udah mati lampu nih, belum selesai, nggak masalah. Jadi sepanjang tetap tersimpan laptopnya, ya? Iya, sepanjang laptopnya masih bisa nyala gitu aja. Oke, selanjutnya sepertinya sudah tidak ada lagi ini pertanyaan. Saya cek di chat WA. Atau adakah yang mau berbagi pengalaman
menggunakan Easy Sketch atau mungkin bertanya langsung, silahkan. Ada yang raise hand nggak? Bunda Saroh minta tolong. Saya kok nggak bisa lihat yang raise hand ya. Adakah yang raise hand? Tidak ada ya. Ada Bunda Pajro, Bu Maliatun. Ya. raise hand tuh. Oke, Ya, silahkan Bu, Pak Saipudin, Pak Saifuddin. Halo Pak Saifuddin. Pak Saipudin dan Bu Maliatun, raise hand. Silakan. Oke, Pak Saifuddin dulu mungkin silahkan Pak. Adakah yang mau disampaikan langsung? Halo Bang saya dengan Pak Saifuddin beda ya Bu Saro ya. Saya ingat Bang saya. Atau Bu Mariatun yang raise hand, silakan. Ada siapa? Oh, Bu Mariatun. Halo, Pak Saifuddin. Ya, halo. Halo, iya ada yang mau disampaikan Pak? Berbagi atau bertanya Pak, silakan. Saya bertanya kali Bu. Oh ya, silakan. Apa kabar Bu Irma? Oh baik Pak, alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan, kalau saya lihat di yang tadi Bu contohkan, terus saya nggak sempat lihat juga sih di YouTube ya. Iya. Itu dia lebih seringnya pakai tangan itu ya, mainannya ya. Setiap benda yang kita taruh di sini, kita preview nih semuanya kayak gitu. Ada tadi saya dari awal saya bilang Bu Irma ya, memang itu ciri khasnya ya. Ada dua pilihannya Pak, ada dua pilihannya, bisa pakai tangan, bisa pakai drag ini. Cuma saya permasalahannya, saya sudah klik begini, apa karena saya terbiasa menggunakan tulis tangan, jadi dia tidak mau gitu. Jadi tetap aja dia tuh harusnya bisa Pak ini gitu. Saya tidak tahu di mana ininya gitu. Bisa Pak, jadi tinggal ditaruh aja nih. Jadi kayak narik gitu. Drag itu kan narik gitu Pak. Oh, gitu. Ada dua gitu Bu Irma. Ada dua, iya, ada nulis dan ada narik gitu, langsung di drag. Gitu Pak saya. Oke. Terima kasih Bu Irma. Ya itu aja sih yang sering saya. Iya, terima kasih Pak saya. Terima kasih Pak Saifuddin. Lalu Bu Maliatun. Halo Ibu Bu Maliatun, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Halo Bu Maliatun. Adakah yang ingin disampaikan Ibu? Silahkan di unmute dulu. Saya lanjutkan mungkin ya, Bu Irma ada pertanyaan lagi yang sudah ditulis oleh peserta ini. Iya. Bisa diulang-ulang langkah-langkahnya dari awal, bagaimana caranya? Mungkin sekali lagi Bu Irma. Tadi kecepatan ya. Oke Bapak Ibu. Nih. Dari awal sampai akhir. Mungkin dari membuka dulu. Dari membuka, ya udah saya tutup ini ya. Saya tutup dulu. Oke, tutup supaya nih. Nanti ada bayangan setelah dapat gitu ya. Nih. Iya. Oke, ini kalau udah diinstal nanti bentuknya seperti ini Seperti Bapak Ibu. apa? Easy Sketch. Kelihatan nggak Bu Fajro? Yang warna ya, pensil warna hitam. Yang warna pensil warna hitam ada lingkaran itu ya? Oh, hitam ya? Betul. Kayak lingkaran di tengah pensil. Atau dia ada di sini. Tergantung jenis laptopnya Bu Fajro. Gitu. Dia ada di sini atau di situ tadi. Kalau ada di sini berarti nggak ada di situ, di desktop namanya ya. Kalau ini namanya apa ini ya?
gitu. Jadi terserah Bisa nanti dia berarti bisa dicari di menu itu kan nih aplikasi menu start. laptopnya ataupun di desktopnya jika nanti Betul. installnya itu ya. Ya, pertama setelah, oh iya saya kasih tahu dulu ya, kalau misalnya nanti udah dapat link dari saya, ketika udah masuk dia berbentuk exe itu ya, exe gitu, nanti matiin internetnya, kemudian diklik, terus diinstal, terus sama lah ya cara menginstal, bagaimana cara menginstal next sampai finish gitu, udah selesai. Nanti dia di sini letaknya di desktop inilah atau di bendera sini start gitu. Di sini dia terserah dia nanti. Berarti perlu dicatat ya Bu Irma saat instalasi internet dimatikan begitu ya Bu ya? Iya, setelah udah dapat linknya nih, kan di download kan muter-muter. Nah, udah selesai komplit downloadnya, matikan internetnya. Bukalah file itu, kemudian klik untuk aplikasinya, nanti install gitu. Oke. Kenapa seperti itu? Karena itu salah satu cara menghindari laptop kita terkena virus. Gitu. Selanjutnya. Oh ya, nanti kalau setelah sini klik aja 2 kali Bapak Ibu gitu. Kita tunggu loading. Nah, di sini nanti akan diminta Bapak Ibu memasukkan emailnya. Dimasukkan email Bapak Ibu yang sesuai dengan apa yang benar gitu, jangan asal email gitu kan. Terus kodenya juga nanti tak kasih ya. Di sini kan harus ada crack-nya ya. Klik OK. Setelah klik OK, udah baru langsung deh ke kanvas seperti itu tadi. Itu gampang kan? Oke. Tinggal kita pilih deh kanvasnya, udah baru kita bermain dengan image ya, Bu Fajro. Setelah buka, masukkan email dan password. Iya. Terbuka, kita pilih kanvasnya dulu. Di bagian mana, Bu? Settingnya. Di bagian setting. Ini mungkin setting. ada yang mau nyatet, Bu, jadi saya ulangi lagi. Kita buka di setting. Iya, benar. Lalu udah bisa dilanjutkan. Pilih yang mana? Ada 3 ini, ada yang kecil, sedang, lebar gitu, yang paling besar gitu. Oke. Terus ya udah kalau saya pilih yang sedang. Inilah jadinya yang sedang kayak gini. Nah, kalau misalnya di slide 1 sedang, slide berikutnya otomatis sedang juga Bu Fajro. Jadi, saya mau kecil di slide 1, nggak bisa. Jadi, satu ukuran kanvas itu sama dengan semua slide. Mau berapa 10 slide juga nggak masalah. Tapi sama ukurannya semuanya. Seperti itu. Kemudian, kalau udah dapat slide-nya, udah kita langsung ke image. Kita mau tentang pelajaran sejarah, misalnya. Oh ya, zaman dulu, negara Mesir itu, atau kita belajar mumi, klik sekali. Klik aja sekali gambar yang kita butuhkan. Klik sekali langsung itu. Nah, ketika mau menggeser, taruh di ujung deh, gitu. Klik 2 kali, nah ketika warna biru, tinggal digeser, tahan mouse-nya. Enaknya pakai mouse ya Bapak Ibu, kalau nggak ada mouse juga nggak apa-apa, tapi enaknya pakai mouse. Diklik, udah digeser, mau dikecilin, tarik yang ada, apa sih namanya nih, titik-titik ini, udah, kita tahan di situ pakai mouse. Udah kita mau puter kek, mau dilebarin kek, mau dikecilin gitu, nggak masalah gitu. Jadi permainan mouse Bu Fajro. Tuh. Ya. Udah selesai, kita mau nambahkan teks, pakai teks gitu. Mumi misalnya, mumi begini ya. Itu taruh namanya di sini atau di atas, kecilin dia gitu. Oke, kita mau kasih video tentang mumi atau ada film mumi? Boleh. Kita mau kasih musiknya? Boleh. Kita mau kasih suaranya, suara kita mau direkam? Boleh, gitu. Oke. Selanjutnya. Ada iklan Bapak Ibu, ya. Lanjut. Kita merekam suara kita, anak
klik record gitu. Ketika klik record, udah langsung otomatis Bapak Ibu silahkan ngomong gitu. Nih ya, klik record. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang mumi. Udah bla bla bla, udah klik stop. Klik add, itu otomatis. Langsung tersimpan di situ gitu. Atau mau misalnya nih udah ngerekam, tapi kayaknya suara saya tadi kayak serak-serak basah gitu deh gitu kan. Mau menghapus suara yang pertama, saya mau rubah deh suara saya tadi ada batuk atau ada suara apa yang lewat gitu atau suara-suara bisikan halus gitu. Nah, kita klik lagi nih. Itu kita remove. Kalau kita klik remove ini berarti rekaman suara kita yang terakhir itu terhapus Bu Fajro. Gitu. Yes. Are you sure? Apakah kamu yakin gitu kan? Yes gitu. Baru kita klik lagi nih. Kita klik lagi, kita mau rekam dengan suara yang halus atau suara yang merdu gitu. Seperti itu. Setelah selesai, kita pilih tadi ini tangannya, mau pakai tangan yang mana. Oke, terus preview. Di preview inilah kita mendengarkan suara kita sudah pas atau belum gitu. Nah, setelah udah selesai, udah yakin, udah pasti tuh, baru deh kita ekspor. Klik ekspor aja, kita simpan di mana tadi, letaknya mau di mana, itu supaya tidak hilang harus lebih bagus di kita kasih apa namanya gitu. Mumi misalnya. Udah save. Kalau udah kita klik save, itu otomatis sudah langsung merekam. Dan berakhir dia MP4 dan sudah bisa dibagikan ke siswa kita. Seperti itu Bu Fajro. Apa terlalu cepat lagi ya? Halo Bu Fajro? Maaf. Mungkin karena belum ada aplikasinya, jadi masih bertanya-tanya Bu Irma. Jadi nanti setelah diberikan untuk kan kita ada di WA group ya, mungkin Iya, nanti betul. kalau ada kendala bisa langsung kita tanya jawab di grup ya Bu Irma ya. Iya, siap Bu. Ada nanti tak bikin tutorialnya kalau Bapak Ibu membutuhkannya gitu ya. Bu Tanti raise hand silahkan kalau ada yang mau disampaikan di unmute. Bu Fajro, sekedar menginfokan absen sudah di-share. Hanya ada beberapa yang tidak bisa buka dan ada yang bisa buka. Dipilih aja yang Bu Fajro juga sudah men-share. Jadi absen bisa pakai yang dari Bu Fajro, bisa dari saya sama aja sih linknya sebenarnya. Silakan. Iya. Silahkan yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu. Ada lagi nih satu pertanyaan lagi Bu Irma, kalau ingin pakai prakata sebelum pembelajaran, kapan memasukkannya Bu? Di awal atau setelah gambar selesai dibuat gitu? Mungkin, prakata itu pakai tulisan atau pakai omongan ya? Mau pakai omongan mungkin ya Bu, akan kayak kita Assalamualaikum kayak gitu, selamat pagi, mungkin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu mau di mana ditanyakannya seperti itu mungkin. Berarti pakai suara gitu. Berarti kita nih di slide pertama ini misalnya kan kita mau butuh tanya kabar anak-anak dulu atau memberikan salamnya. Kita supaya kan itu kita butuh berapa detik tuh ngomongnya gitu, kita ukur dulu. Kita kasih dulu misalnya materi kita hari ini adalah mamalia gitu. Hewan mamalia. Nah, ini oke. Kita atur nih, ini kan judul nih. Tapi kita buat untuk judul ini, di sini kita ngomong nih, di slide 1 ini kita ngomong. Berarti berapa lama kita mau menyampaikan? Misalnya, anak-anak, kita hari ini, atau bersalam dulu. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu.
Oh, hari ini kita belajar tentang mamalia. Ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan di video ini gitu. Itu kira-kira butuh berapa detik gitu. Kita bisa aturnya di sini nih. Itu aturlah itu. Jadi di halaman pertama ini dia nanti nggak bergerak sampai kita selesai. Jadi kita latihan dulu kan, latihan suara dulu gitu. Ya, Oke. kira-kira Nah, durasinya berapa disesuaikan berarti ya Bu Irma ya di timeline-nya tadi. di timeline itu. Jadi kita bermain timeline tuh. Jadi pas. Nah, oke, materi hewan yang pertama adalah apa ini gitu. Jadi kita kayak ngomong aja biasa aja kayak di kelas gitu. Nih, klik. Ini apa? Gitu. Kita bisa bermain lah di situ. Gitu, Bu Fajro. Oke, terima kasih Bu Irma. Ini ada pertanyaan, kalau mau wajah kita juga terlihat, tidak hanya suara, tapi wajah, bagaimana? Itu dia tuh, Bu Fajro. Jelasannya. Sebenarnya hari ini Bapak Ibu ya mau rencana 2 aplikasi. Mau saya sampaikan sama seperti yang di video ini. Wajah kita kan ada nih. Tapi nyampe nggak Bu Fajro? Kalau saya memberitahukan 1 aplikasi lagi. Kita masih 20 menit, Bu. Oh gitu. Silahkan, mungkin daripada penasaran nanti Bu Desi tidak bisa tidur, penasaran, lebih baik silahkan disampaikan saja. Jadi, Bu kelihatan Bu Fajro, Bapak Ibu mau ada wajahnya kayak gini gitu. Ya, kan kita boleh ikut tampil, nggak cuma tulisan dan suara kita. Oke. Kalau begitu, gini nih, berarti 2 aplikasi ya. Awalnya sih memang dua aplikasi mau saya kasih Bapak Ibu, mau saya bagikan hari ini. Cuma saya takutnya tidak ada waktu, tidak cukup waktunya. Jadi kita sepakat nih mau atau enggak nih Bu Fajro, biar saya jelasin. Bu Fajro, halo? Bu Fajro, mau? Iya, mohon maaf, silakan. Silakan, Bu. Jadi langsung nih, oke? Untuk aplikasinya. Aplikasi yang kedua, Bapak biar wajahnya tampil. Oke, Bapak Ibu, aplikasi yang kedua boleh tidak perlu saya kasih, Bapak Ibu langsung ambil dari internet. Sekarang juga Bapak Ibu bisa downloadnya, namanya Screen. Jadi 2 Bapak Ibu ya hari ini. Oh, puji Tuhan lah. Screen-O-Matic, namanya Screencast-O-Matic. Nih, Bapak Ibu bisa langsung nih. Bapak Ibu yang punya bisa langsung praktek dengan saya hari ini. Gitu ya, Screen-O-Matic download nih langsung yang paling atas. Ciri-cirinya di bawahnya ada screenomatic.com. Itu Bapak Ibu klik langsung nanti ada aplikasinya. Gitu. Udah? Ada yang mempraktekkan boleh. Kalau dan sudah, ini gratis ya Bu Irma? Gratis Bapak Ibu. Oke, saya berbagi gratis ya, tapi bukan gratisan. Oke, nanti dia tampilannya seperti ini. Kalau tidak ada di desktop, kita lihat di benderanya. Ya, Screen-O-Matic ada gambar titik ya. Nah, titik, klik aja. Ya. Sama tadi kalau menginstal Bapak Ibu internetnya harus dimatikan ya, nanti terkena virus Bapak Ibu. Jadi setiap kita menginstal aplikasi baiknya internet itu dimatikan dulu. Oke, ini lumayan karena bergabung dia kan merekam Bu Fajro. Karena dia berupa kamera ketemu dengan zoom kamera, jadi lumayan ini waktu ya. Kemudian dia akan bertanya launch free recorder ini untuk mengupdate. Kalau ini dia harus setiap kita mau mengupdate dia harus update setiap kita mau memakainya. Oke. Itu. Atau mungkin kameranya Bu Irma bisa dimatikan dulu. Ada pengaruh enggak ya? Enggak.
Mana dia? Oke. Berarti saya tutup dulu. Kalau saya tutup easy sketch-nya nanti berarti ada berapa aplikasi nih sayanya jadinya nih. Saya pause dulu kamera saya tutup. Nah, Screen-O-Matic ini ada pilihan. Kelihatan nggak Bu Fajro? Ya, Nah, ada kamera, kamera. ada video, ada tulisan. Kita pilih video. Ya. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Kelihatan ada garis-garis putih hitam, putih hitam. Garis putih hitam, betul. Nah, ini adalah alat perekam Bapak Ibu yang menampilkan wajah kita. Itu. Yang pertama dia apakah mau merekam screen? Screen itu layar kita atau webcam, hanya video atau dua-duanya. Kalau saya pilih dua-duanya, jadi wajah saya ada, layarnya ada juga. Jadi Bapak Bu Fajro bisa lihat saya kan? Iya, walaupun lihat. Saya udah matiin kamera kan? Karena apa? Iya, Karena saya ada langsung di gitu. Iya, di Nah, ini udah bisa mulai nih Bapak Ibu untuk merekam. Kita buka tuh EasySketch tadi. Kalau EasySketch-nya itu kita tidak perlu lagi berbicara di sini tadi Bapak Ibu. Oke, jadi voice over yang di EasySketch bisa kalau pakai SOM bisa nggak diganti usah di SOM langsung ya. Kalau Bapak Ibu mau hanya EasySketch, silakan berbicara di situ. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mau berbicara di SOM ini, kita singkat SOM ya, Screencast-O-Matic gitu, itu bisa kita atur dulu nih. Kita atur. Oke. Atau ini kelebihan SOM ini bukan hanya EasySketch Bu Fajro. Ini misalnya saya PPT saya ini ya. Itu. Jadi PowerPoint nih. Jadi tidak perlu lagi ke EasySketch. Jadi udah aplikasi dengan ini nih PowerPoint. Kelihatan Bu Fajro? Halo Bu Fajro? Kelihatan Bu, maaf. Iya kelihatan. Nah, kita atur dulu nih seluas apa ini. Jadi nih, ini akan nanti ini materi yang akan saya sampaikan untuk kelas saya minggu depan. Jadi tapi saya belum merekam. Jadi kayak gini nih. Ini kita kenalin dulu ya. Waktunya 15 menit Bapak Ibu ya untuk menggunakan Screen-O-Matic ini. Maksimalnya itu 15 menit, tidak boleh lebih. Kalau mau lebih, berarti kita ulang lagi gitu. Jadi 2 video. Size-nya itu ini apa ya untuk ukurannya gitu. Kemudian narasi ini suara kita. Kemudian kita menggunakan komputer suara, oke boleh. Nah, kita di sebelah kiri, kelihatan nggak ini? Sebelah kanan ini ada layar kosong. Kalau saya klik ini, maka wajah saya hilang. Kelihatan nggak, Bu? Coba, Bu, diklik. Udah. Kelihatan nggak wajah saya? Enggak kan? Masih ada ya, Bu? Masih ada. Oke, karena belum play kali ya. Kalau saya klik yang kecil ini, itu nanti wajah kita hanya ada di sudut. Di sebelah kanan pojok. Pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah, pojok kanan gitu. Oh, oke. Nah, kalau saya klik yang di sini, nanti wajah kita full kayak gini. Oh, jadi itu layar yang itu tuh untuk memilih tampilan wajah kita mau seberapa besar dan mau di mana kayak gitu ya, Bu? Iya, jadi misalnya di slide kelima misalnya kita mau wajah saya. Jadi anak-anak hari ini kita gini nih wajah kita dong gitu kan, wajah kita. Kemudian materi kita adalah berarti wajah kita diperkecil tuh. Diklik dulu yang di bawahnya tadi. Nih, gitu. Kan? Itu. Jadi wajah kita langsung ke sini nih. Jadi ketika memberikan salam, kita wajah kita tampil semuanya. Ketika kita mau udah masuk materi ada tulisannya, itu kita klik yang di tengah. Kalau misalnya materinya full, jadi wajah kita ini mengganggu nih, gitu. Kita klik aja yang kosong ini, nanti dia nggak ada. Coba praktekkan ya. Jadi biar Bapak Ibu. Jadi sekarang saya di PowerPoint ini Bapak Ibu.
PowerPoint. Kita slide ini. Klik record. Tiga, dua, satu. Jadi dia udah mulai nih. Okay, my student, today we will study about greeting cards. Wajah saya duluan tampakkan nih. Ya, my student. Halo, good morning, bla 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 bla. Our topic today is greeting card. Kemudian ketika di slide berikutnya, ini kan tulisannya lumayan banyak. Jadi saya mau menghilangkan wajah saya. Saya klik ini. Oke. Please answer this question. Gitu. Ya udah, oke. Anggap saja udah selesai ya. Klik stop. Klik done. Sudah. Sebelum kita, ini ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Ada save, ada quick, ada edit. Nah, kita mau mengedit tuh. Klik edit. Yang bisa diedit di sini adalah rekaman yang pertama dan yang terakhir gitu. Ketika pertama tadi nih kita play dulu. No thanks. Nah. Kedengaran Bu Fajro? Ya. Kedengaran? Iya, kedengaran Bu Irma. Nah. Oke, untuk videonya kayaknya suaranya tidak masuk ke sini ya Bu Irma ya. Nah, tuh bagaimana? Jadi kalau mengedit itu bisa yang paling pertama, misalnya tadi kita masih tarik napas atau ada batuk gitu kan. Nah, kita klik di sini nih. Terus atau yang terakhir kita mau itu doang. Jadi di tengah itu anggap saja kita lagi live, tidak bisa diganggu-gugat itu. Jadi yang bisa diedit adalah yang pertama dan yang terakhir. Kemudian setelah selesai kita klik save as. Save as ini sama dengan memberikan file kita di mana ininya menyimpannya gitu, harus rapi ya gitu. Kemudian kita lihat dia langsung ke MP4 Bapak Ibu. Jadi MP4 itu adalah video yang ada suara dan wajah kita dan tampilan video lah gitu. Kemudian kita publish. Akan tunggu, itu akan muncul. Udah. Jadi kalau misalnya mau kita pakai EasySketch, oke. Mau pakai Screen-O-Matic, oke. Atau mau lanjut dua-duanya juga oke, tidak masalah. Ini tidak. Oke, tergantung pilihan ya. Bapak Ibu, iya, ini jadi, tadi tambahan karena ada yang menanyakan kalau ingin terlihat wajahnya pakai aplikasi apa. Itu sudah terjawab oleh Bu Irma. Tapi untuk hari ini silahkan Bapak Ibu nanti fokus ke EasySketch dulu. Oke, nanti akan diberikan di WA Group. Dan kalau ada kendala dari Bapak Ibu, nanti juga masih bisa meluangkan waktu ya Bu Irma ya untuk menjawab pertanyaan di WA Group ya Bu Irma. Oke, benar. Bu Irma. Iya, Bu. Kak. Bu Fajro, waktu tinggal 8 menit. Ya Bunda Sarah, silahkan. Ada yang waktunya 8 menit disampaikan. Kan 1,5 jam ya Bu. Halo Bu Sarah. Iya, waktu kita 1,5 jam kan ya Bu itu. Iya, betul. Masih 7 menit lagi ya. 7 menit lagi. Saya mungkin akan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya berupa link formulir yang sudah dibagikan di room chat Zoom. Silahkan diisi, atau yang masih ada kendala internetnya silahkan
diulangi lagi karena ini akan membuatkan sertifikat pelatihan ini untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar dan mengisi daftar hadir. Kalau tidak mengisi daftar hadir, kami tidak bisa memberikannya karena kami tidak punya data tertulis dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, selanjutnya masih ada waktu 5 menit. Mungkin Bu Irma ada penutup untuk para peserta. Silahkan Bu Irma disampaikan. Atau enaknya bagaimana nih Bu Fajro? Saya share di sini linknya atau di grup? Karena kalau yang di grup nanti yang tidak ikut di silakan. sini, yang tidak ikut di sini, yang tidak ikut ini nanti jadi pusing. Ini aplikasi apa? Ini bagaimana, kan jadi bingung. Paling tidak kan yang ada di sini adalah sudah paham lah gitu ya. Ya. Silakan Bu Irma di share aja linknya, nanti untuk disimpan di ini yang ikut supaya mendapatkan terlebih dahulu. Silahkan untuk di share linknya Bu Irma, link aplikasinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya bagikan di sini aja. Jadi Bapak Ibu yang berhak mendapatkan aplikasi ini, kemudian kalau saya share di grup itu nanti bingung karena di grup kan kita banyak banget. Jadi saya ambil dulu linknya, nanti Bapak Ibu, karena saya share-nya di mana? Di Drive Bu Fajro. Jadi di Drive. Ya, Bapak Ibu, silahkan setelah mengikuti webinar, Bu Irma akan membagikan link. Linknya nanti bisa Bapak Ibu simpan di laptopnya Bapak Ibu atau di HP-nya Bapak Ibu untuk kemudian di-download. Kalau akan nanti setelah webinar ditutup khawatir tidak bisa install kayak gitu ya, silahkan linknya disimpan ya, supaya bisa diinstal. Ya. Jadi saya membagikannya bagi Bapak Ibu yang ada di grup ini ya, saya bagikan di chat. Oke, nanti satu-satu akan saya admit gitu. Itu dia. Saya sudah bagikan Bu Fajro. Terus oke, itu ada yang ya boleh Bapak Ibu diklik kanan saja disimpan atau langsung diklik nanti langsung nyambung ke drive saya. Nanti akan saya setujui satu-satu link email Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, ini perlu email dulu ya Bu Irma ya. Oke, coba Bu Fajro saya coba klik. Sudah dan butuh akses email. Akses kan? Nanti akan saya kasih satu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Iya, gitu. Jadi untuk tutorialnya. Jadi Bapak Ibu setelah tutorialnya nanti tak bikin ya. Tak bikin setelah ini. Dikirim di WA kalau tutorial. Terus Bu Irma. Ya. Itu kan minta akses. Ya, betul. Jadi masukkan emailnya langsung ya. Iya, nanti akan saya langsung terima. Saya kirim balik, Bu. Oke. Bapak Ibu, untuk yang mengirim email di sini tidak ini ya, Bapak Ibu silakan langsung buka link drive-nya Bu Irma. Bukan menulis link di sini ya. Langsung minta akses di drive-nya Bu Irma supaya diberi akses. Bu Fajro, Bu, ya. Saya tekankan lagi kepada para peserta
tidak men-share absensi di grup ya, karena yang diberikan sertifikat adalah yang mengikuti webinar. Begitu, mohon kerjasamanya. Jadi yang mengikuti webinar berhak mendapatkan sertifikat setelah mengisi absensi atau presensi. Presensi, jika ada kendala Bapak dan Ibu, untuk mengkliknya langsung, dikopikan, kemudian di tab yang baru, di enter di tab yang baru, nanti bisa bukanya. Tetapi ada yang juga bisa langsung membuka, semuanya itu tergantung dari kendala sinyal di Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini belum ditutup kan ya? Iya, oke, saya tutup ya karena udah tinggal 1 menit lagi. Ya, demikian Bapak Ibu penjelasan saya di sore hari ini, yaitu tentang penggunaan media pembelajaran dengan aplikasi EasyScat. Apabila ada berhubungan dengan aplikasinya, saya sudah share di Drive. Nanti akan saya admit atau kirim satu-satu bagi ada email yang masuk ke saya gitu. Jadi yang email itu berarti adalah Bapak Ibu gitu. Jadi tidak sembarangan orang istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang screen-o-matic tadi, ya, saya tidak memperdalamnya karena tidak cukup waktu dan juga materi kita adalah tentang EasyScat. Tapi kalau ada mau chatting pribadi tidak masalah. Oke, demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya hanyalah berbagi untuk Bapak Ibu semua karena berbagi itu indah. Oke, terima kasih Bu Fajrot, terima kasih Bu Saro, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Irma. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pendidik hebat, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Kita berbagi bersama, belajar bersama, mengembangkan diri bersama. Semoga materi yang kita dapat hari ini yang diberikan oleh Bu Irma dan juga sharing dari teman-teman bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Saya selaku moderator mohon maaf karena banyak kendala secara jaringan di saya ya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bunda Saro, silahkan ditutup kegiatan ini. Terima kasih Bu Fajro dan Bu Irma atas kesediaannya untuk berbagi di sini bersama guru-guru hebat semuanya. Sekedar saya ingin infokan kepada Bapak dan Ibu, aplikasi ini sangat simple dan menarik dibandingkan VideoScribe atau Sparkle ya. Kalau dulu namanya Sparkle tapi diganti jadi EasyCat ya Bu Irma. Nah, ini pernah saya gunakan ketika saya literasi dengan badan bahasa ketika membuat suatu cerita kita jadikan menjadi video. Dan saya menggunakan ini dan alhamdulillah ya waktu itu Bu Irma juga hadir ya saat itu ya. Dan itu mendapatkan support mendapatkan apresiasi dari para narasumber di badan bahasa. Jadi Bapak dan Ibu, ini aplikasi ini sudah lengkap. Jadi Bapak dan Ibu mau merekam langsung, tidak menggunakan Camtasia lagi, itu sudah bisa langsung. Pokoknya ini it's okay dah, pokoknya untuk mendapatkan aplikasi itu silahkan membuka drive-nya yang disediakan Bu Irma Wani Lumban Gaul. Terima kasih Bu Irma sudah berbagi. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu Bapak dan Ibu ya, karena akan saya buatkan dokumentasi. Kita foto dulu bareng semua, hidupkan kameranya. Siap ya? Ayo kita foto Bapak Ibu. Kasih senyum lebarnya. Fajro mana wajahnya Fajro? Layar 1, siap beraksi. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Slide berapa itu? Karena ada 6 slide, jadi mohon Bapak Ibu bersiap untuk
di foto Slide sama kedua. kedua, silahkan. Sebagai bukti juga ya, nanti kalau ada yang komplain, saya udah hadir Bun, tapi nggak bisa absen, tinggal kita lihat di sini ya. Oke. Slide 3. 1. Slide 3. Gayanya mana senyumnya yang cantik, yang ganteng? 1, 2, 3. Oke, slide 3. Bentar ya, ada 6 slide kita. Oke, lanjut. Slide keempat. Cheese. Siap. 1, 2, 3. Ya. 2 lagi, Bunda. Bentar. Siap. Bentar ya. Ayo, Bapak Ibu. Oke, senyumnya. Belum kering, ayo. Oke. Jangan sampai kering. Bu Pajro, bisa Ya, Bu. slide. Mungkin karena banyak kali ini tampilannya di saya 4 slide. 6. Berapa? 5. Aduh, ada yang udah pakai helm itu. 6 ini. 6, oke. Udah siap-siap mau pulang.